Denmark seharusnya tidak kaya. Negara ini kecil, dingin, hampir tidak memiliki kekayaan minyak, tidak punya basis industri besar, dan memungut pajak hampir setengah dari total output ekonominya. Pajak penghasilan sangat tinggi. Ada pajak pertambahan nilai PPN 25% untuk hampir semua barang dan jasa, dan pekerja Denmark menghabiskan waktu kerja paling sedikit di antara negara maju. Namun entah bagaimana, Denmark menjadi salah satu negara paling makmur di dunia. Ekonominya stabil, perusahaannya adalah raksasa global. Warganya menikmati pendidikan gratis, kesehatan universal, dan standar hidup tertinggi dimanapun. Sementara sebagian besar negara maju berjuang dengan utang yang tinggi dan upah yang stagnan. Denmark terus menjadi makin kaya. Jadi, bagaimana ini bisa terjadi? Pada pandangan pertama, tampak seperti kisah sukses Skandinavia pada umumnya. Namun tidak seperti Norwegia, Denmark tidak kaya dari bahan bakar fosil. Dan tidak seperti Swedia, Denmark tidak didukung oleh raksasa teknologi global. Justru sebaliknya, banyak indikator menunjukkan Denmark lebih unggul, pertumbuhan PDB lebih cepat, kekayaan per kapita lebih tinggi, dan salah satu tingkat utang publik terendah di Eropa. Tapi sebelum kita memahkotai Denmark sebagai ekonomi sempurna, perlu dicatat adanya retakan di fondasinya. Biaya perumahan yang terus naik, kekurangan tenaga kerja, dan tekanan pada sistem kesejahteraan, terutama akibat imigrasi dan populasi yang menua. Berarti model Denmark tidak tanpa masalah. Meski begitu, sistem ini bekerja dengan sangat baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana? Apakah ini keberuntungan? Atau ada formula khusus di balik kesuksesannya? Untuk mengetahuinya, seperti biasa, kita harus menjawab beberapa pertanyaan penting. Mengapa pajak tinggi tidak menghambat seperti yang diharapkan? Apakah Denmark punya keuntungan khusus dibanding negara lain? Dan akhirnya, apakah negara impian yang setara ini benar-benar dapat dipertahankan dalam jangka panjang? Setelah itu semua dijelaskan, barulah kita bisa menempatkan Denmark di papan pendahulu ekonomi global. Jika ada satu hal yang dibuktikan Denmark adalah perencanaan jangka panjang terutama soal keuangan benar-benar membuahkan hasil. Itulah ide di balik Trading 212, sponsor video ini. Dengan Trading 212, Anda bisa berinvestasi saham dan ETF nyata tanpa komisi. Bahkan membeli saham fraksional jadi Anda tak perlu banyak modal untuk mulai. Mereka baru saja meluncurkan kartu debit yang membantu investasi sambil berbelanja, cashback 1% untuk setiap pembelian, dan secara otomatis membulatkan transaksi untuk diinvestasikan. Jadi kebiasaan kopi Anda saja bisa membantu menumbuhkan portofolio. Anda juga bisa menjalankan investasi bulanan otomatis, membantu Anda membangun kekayaan dari waktu ke waktu, tanpa harus menebak pasar. Dan untuk pemula, tersedia akun latihan demo yang bebas risiko. Unduh aplikasinya dan mulai invest hari ini. Dengan link di deskripsi, Anda bahkan bisa mendapatkan saham gratis senilai hingga 100 euro. Mungkin kita berasumsi Denmark selalu kaya, padahal tidak. Selama sebagian besar sejarahnya, justru sebaliknya. Berabad-abad, Denmark adalah negara agraris miskin, mengandalkan pertanian, perikanan, dan perdagangan skala kecil. Sementara tetangganya di Jerman, Inggris, dan Prancis melaju dengan industrialisasi. Bahkan saat revolusi industri mengguncang Eropa abad ke-19, Denmark tetap bergantung pada ekspor susu dan daging. Sedikit industri bernilai tinggi seperti mesin, kimia, atau manufaktur canggih. Pada akhir abad ke-20, Denmark kesulitan. Negara ini menghadapi krisis ekonomi, gangguan akibat perang, dan perkembangan industrinya lemah. Namun setelah Perang Dunia II, segalanya berubah. Meski diduduki Nazi dari tahun 1941-1945, sebagian besar infrastrukturnya selamat. Denmark pun menghadapi pilihan besar, tetap jadi ekonomi agraris rendah, produktivitas atau memodernisasi dan bergabung dengan perdagangan global yang tumbuh pesat. Denmark memilih yang terakhir. Dalam dekade berikutnya, negara ini membuka ekonominya dan bergabung dengan Dewan Nordik, Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, dan akhirnya Komunitas Ekonomi Eropa, sekarang Uni Eropa.
Dengan bergabung di blok perdagangan terbesar, Denmark mendapat akses ke pasar baru luas, memungkinkan industrinya berkembang jauh melampaui skala domestik. Pada saat sama, bersama tetangga Nordiknya, Denmark mengadopsi model Nordin, sistem hibrida, kapitalisme tambah negara kesejahteraan kuat, pendidikan jadi fokus utama, universitas gratis, begitu juga pelatihan vokasional. Pekerja terus terampil dan mudah beradaptasi berkat prioritas pelatihan sepanjang hidup berbeda dari banyak negara maju yang hanya melatih pekerja muda, lalu berharap itu cukup untuk sisa karir mereka. Dan hasilnya, pekerja Denmark menjadi salah satu yang paling produktif di dunia. Selanjutnya, datang kesehatan universal. Tidak seperti di banyak negara, biaya medis di Denmark tidak mematahkan keluarga atau bisnis. Layanan kesehatan berkualitas tinggi disediakan untuk semua warga. Bukan hanya kebijakan sosial semata, tetapi juga strategi ekonomi pintar. Pekerja sehat lebih jarang sakit. Karir lebih panjang, lebih banyak orang bekerja dan berkontribusi. Lalu ada hal yang tidak terduga, sepeda. Copenhagen sering masuk daftar kota paling ramah sepeda di dunia. Tapi ini bukan kebetulan. Sejak tahun 2005, pemerintah menginvestasikan lebih dari 200 juta dolar untuk infrastruktur sepeda. Kenapa? Bersepeda membuat orang sehat, kurang stres, dan lebih produktif. Di samping manfaat personal, bersepeda membantu mengurangi kemacetan, memperbaiki kualitas udara, dan memperpendek waktu perjalanan, membuat hidup lebih mudah dan ekonomi lebih efisien. Namun semua ini tidak murah. Pada akhir tahun 1960-an, Denmark mengambil keputusan radikal, memperluas negara kesejahteraannya secara dramatis. Layanan kesehatan dan pendidikan gratis, ditopang pajak lebih tinggi. Rasio pajak terhadap PDB naik dari 29% pada tahun 1965 menjadi hampir 50%. Banyak kritikus meramalkan pajak tinggi akan membuat bisnis tidak kompetitif, tapi malah sebaliknya, populasi yang sehat dan terdidik jadi kekuatan utama Denmark. Namun itu bukan satu-satunya faktor kekayaan. Ini tentang hasilnya. Inovasi bernilai tinggi. Contohnya Novo Nordisk raksasa, farmasi yang fokus pada diabetes dan kini memimpin pasar insulin dunia. Pangsa, investasi tinggi lainnya menghasilkan produk seperti obat turun berat badan. Perusahaan ini jadi yang bernilai terbesar di Eropa baru-baru ini. Kapitalisasi pasar 350 miliar dolar. Ada juga Mars, perusahaan pelayaran terbesar, angkut 14% perdagangan global. Didirikan tahun 1904, memanfaatkan posisi strategis Denmark antara Laut Utara dan Baltik. Lalu era energi, terobosan di tahun 1970-an. Ketika banyak negara gandrung minyak dan gas, Denmark malah berinvestasi besar di energi angin. Di saat kesadaran, emisi rendah dan energi terbarukan dianggap mahal dan tidak dapat diandalkan. Kini, investasi itu terbayar. Denmark memproduksi 50% listriknya dari angin jauh di depan negara maju lain. Selain keamanan energi, mereka juga komersialisasi teknologi ini. Dan perusahaan seperti Vestas mengekspor turbin ke seluruh dunia. Dan salah satu emisi CE per kapita terendah muncul dari sini bukti bahwa pertumbuhan bisa ramah lingkungan. Untuk negara kecil tanpa sumber daya alam besar, pencapaian ekonomi Denmark sungguh luar biasa, tapi tidak sempurna. Ekonomi yang sangat ekspor tergantung, rentan terhadap risiko, ketegangan, perdagangan global, tarif, dan fluktuasi permintaan, terutama di sektor yang dominan seperti farmasi dan pelayaran. Bagaimana ini tetap stabil meski pajak tinggi? Kuncinya bukan seberapa banyak pajak, melainkan apa yang dipajaki. Tidak seperti negara yang heavy tax bisnis dan gaji. Denmark memindahkan beban ke konsumsi pribadi dan pendapatan. Pajak penghasilan sangat tinggi 55% tarif marginal tertinggi, dan PPN 25% pula. Tapi ini diimbangi tarif pajak perusahaan relatif rendah 22% di bawah rata-rata. OECD 23,6% dan jauh di bawah. Jerman 29,9% atau Prancis 25,8%. Artinya, bisnis bebas hambatan untuk rekrut, invest, dan berkembang. Dan ini berhasil.
Denmark punya salah satu tingkat pendirian startup tertinggi di Eropa. Negara ini mendukung pengusaha lewat hibah, minim birokrasi, dan sistem pajak yang menghargai reinvestasi bukan menghukum profit. World Bank menempatkan Denmark sebagai salah satu negara termudah berbisnis, berkat administrasi digital dan regulasi sederhana. Itu sebabnya kota seperti Copenhagen jadi pusat startup besar, menarik pendiri dan investor dari seluruh Eropa. Namun laba perusahaan akhirnya akan kembali ke individu lewat dividen atau capital gains. Dan saat itu, dividen dikenai pajak. Tetapi Denmark tidak membebani perusahaan dengan pajak gaji berat, seperti banyak negara Eropa lainnya. Itu membuat perekrutan lebih murah, bahkan dibanding negara dengan pajak penghasilan rendah. Tapi pajak gaji tinggi, jadi bisnis menghemat, pekerja memperoleh penghasilan baik, dan pemerintah tetap mendapatkan pemasukan cukup untuk mendanai kesehatan universal, pendidikan gratis, dan tunjangan. Model hibrida ini tidak hanya memudahkan bisnis, tapi juga membuat hidup pekerja lebih aman. Seperti Swedia dan Norwegia, Denmark punya proteksi pekerja kuat. Bedanya, sistem flex security perekrutan dan pemecatan mudah, tapi dengan safety net kuat. Di Prancis atau Italia, PHK rumit dan mahal. Di Denmark, perusahaan bisa PHK dengan mudah, tetapi ketika pekerja diberhentikan, mereka dapat penghasilan hingga 90% selama maksimal 2 tahun, tergantung sejarah kerja dan kesepakatan serikat. Selain itu, Denmark membantu pekerja lewat pelatihan kerja, peningkatan keterampilan, dan pencarian kerja baru. Hasilnya, perusahaan tidak ragu mempekerjakan, dan pekerja tidak takut kehilangan pekerjaan. Sistem Denmark juga mendukung transisi penting dalam hidup. Cuti orang tua sampai 52 minggu. Mayoritas dibayar. Skema kerja paruh waktu dan jarak jauh memudahkan orang tua tetap bekerja. Semua ini menjelaskan mengapa partisipasi tenaga kerja Denmark salah satu tertinggi 77%, setara dengan Norwegia dan sedikit di atas Swedia, jauh melebihi AS. Namun catatan penting, pajak tinggi dan kesejahteraan kuat hanya berhasil jika masyarakat percaya pemerintah dan orang Denmark memang percaya. Negara-negara Nordik lainnya juga punya kepercayaan tinggi, dan Denmark sering di puncak. Transparansi belanja publik tinggi, layanan bermutu, dan rakyat melihat hasil nyata dari pajak mereka. Sehingga pajak bukan beban, tetapi investasi. Kepercayaan ini juga membuat ketimpangan rendah. Denmark punya salah satu Gini coefficient rendah 0,28 dibanding AS 0,41 atau UK 0,32. Salah satu indikator jelas, perbandingan gaji CEO vs pekerja di Denmark CEO 60 kali lebih besar dari pekerja di AS 290 kali. Denmark juga mengurangi ketimpangan lewat kebijakan masyarakat rendah, pendapatan mendapat pengurang pajak dan sistem progresif. Beberapa keluarga berpenghasilan rendah bisa punya negatif pajak penghasilan, menerima lebih dari yang mereka bayarkan. Kebijakan perumahan membantu. Pemilik bisa mengunci suku bunga KPR tetap hingga 30 tahun. Bahkan saat pindah rumah mencegah lock-in effect. Denmark juga memberi dukungan sewa kepada keluarga berpenghasilan rendah, menjaga perumahan terjangkau di kota besar. Semua ini membentuk kelas menengah kuat dan stabil yang mendorong pertumbuhan. Jadi ya, model Denmark berhasil, tapi bisa ditiru negara lain? Sulit. Karena meski pajak tinggi tidak menghancurkan Denmark, bukan berarti formula itu cocok di mana saja. Denmark punya kelebihan unik. Ukuran kecil 5,9 juta. Negara kecil lebih mudah mengelola ekonomi pajak tinggi berbasis kepercayaan dibanding US 345 juta atau Jerman 84 juta. Koordinasi layanan publik lebih sederhana. Kebijakan bisa fleksibel dan bisa cepat perbaiki jika ada masalah. Selain itu, Denmark adalah salah satu negara paling homogen. 84% etnis Denmark berbagi budaya dan sejarah. Ini memupuk dasar kepercayaan, terutama soal pajak. Menurut Jajak Galup, 88% orang Denmark senang membayar pajak karena percaya pemerintah menggunakannya efisien. Bandingkan, di AY hanya 16% mempercayai pemerintah federal.
Dalam masyarakat dengan kepercayaan rendah, pajak tinggi dianggap pencurian. Orang merasa uangnya disia-siakan, dan bertahun-tahun bias birokrasi, lobbying, dan kebuntuan politik makin memperkuat kecurigaan itu. Tapi Denmark tidak hanya menang karena kepercayaan. Geografi dan hubungan dagang juga erat. Denmark berada di jantung Eropa, dikelilingi pasar kaya. Hampir 70% ekspornya ke negara Eropa. Dan ekonomi ekspornya tumbuh dari hubungan internasional stabil. Bandingkan dengan Brasil, yang ekspornya bergantung pada komoditas tidak stabil seperti kedelai atau biji besi. Saat harga jatuh, ekonominya terguncang. Perlindungan kerja dan fleksibilitas bisnis bisa menjadi kunci untuk membuka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Tapi begini, bahkan Denmark pun menghadapi tantangan. Sejak tahun 1980, hampir seluruh pertumbuhan populasi Denmark berasal dari imigrasi. Meski negara ini telah menyediakan berbagai perlindungan dan insentif bagi masyarakat untuk membentuk keluarga, nyatanya angka kelahiran tetap rendah. Imigrasi memang membantu mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor seperti kesehatan, konstruksi, dan layanan. Namun juga menimbulkan pertanyaan sulit mengenai masa depan model kesejahteraan Denmark. Studi menunjukkan bahwa migran berkemampuan rendah cenderung memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi dan kontribusi pajak yang lebih rendah, yang memunculkan kekhawatiran tentang keberlanjutan jangka panjang. Sebagai respons, pemerintah membuat tunjangan sosial menjadi lebih bersyarat. Pendatang baru harus memenuhi syarat yang lebih ketat dalam hal masa tinggal dan pekerjaan. Denmark juga mengadopsi pendekatan kerja dulu, yang mengutamakan integrasi dan penempatan kerja daripada dukungan jangka panjang. Di saat yang sama, Denmark tetap bergantung pada migrasi tenaga ahli untuk mendukung sektor-sektor strategis. Maka itu, pemerintah memperkenalkan program visa jalur cepat untuk profesi-profesi dengan permintaan tinggi seperti insinyur dan spesialis IT, guna menarik talenta asing yang dapat langsung berkontribusi pada ekonominya. Ini adalah keseimbangan yang sangat rapuh dan mungkin akan menjadi tantangan kebijakan terbesar Denmark dalam dekade-dekade mendatang. Tapi imigrasi bukan satu-satunya tantangan. Seperti banyak negara maju lainnya, Denmark juga sedang menghadapi masalah populasi yang menua. Saat ini, hampir 1 dari 5 warga Denmark berusia di atas 65 tahun. Populasi yang menua berarti biaya kesehatan yang meningkat, berkurangnya pembayar pajak usia kerja, dan tekanan yang semakin berat terhadap sistem pensiun. Ujian serius bagi negara manapun yang menganut sistem kesejahteraan. Namun disinilah letak kekuatan utama Denmark, kemampuan beradaptasi. Modal yang membuat Denmark mampu bangkit dari perang, memodernisasi ekonomi, dan membangun kelas menengah yang kuat. Kini juga digunakan untuk menghadapi tantangan masa depan seperti perubahan demografi, otomatisasi, dan perubahan iklim. Denmark sudah mulai menaikkan usia pensiun secara bertahap menjadi 70 tahun dan menghubungkannya dengan angka harapan hidup. Agar sistem tetap berkelanjutan, negara ini juga menjadi salah satu yang tercepat dalam pendigitalan layanan publik di Eropa. Dengan lebih dari 90% warga, Denmark menggunakan ID digital untuk mengakses layanan kesehatan, perbankan, dan portal pemerintahan. Dan Denmark juga berinvestasi besar dalam inovasi di bidang kesehatan, mulai dari operasi dengan bantuan robot hingga diagnosis berbasis AI di rumah sakit, untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di masa depan. Dengan demikian, Denmark mendapat skor rata-rata 8,2 dari 10, yang menempatkannya sangat tinggi di papan peringkat. Sayangnya, jika seseorang tertentu mendapatkan keinginannya, negara ini bisa menjadi lebih kecil lagi. Kerajaan Denmark juga mencakup Greenland, daratan sangat tandus dan terisolasi di tengah kutub utara, yang sangat diinginkan oleh ekonomi paling kuat di dunia. Kami sudah membuat video lengkap tentang alasan mengapa hal itu bisa terjadi, dan Anda bisa langsung klik video itu di layar sekarang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.